Welcome to the math class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello boys and girls SDA Mutiara Hikmah. How are you and your family? Hope all of you are healthy and keep your spirit up. Now we will learn about cube. Are you ready for a new explore, kids? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda Solih-Soliha SDA Mutiara Hikmah. Bagaimana kabarmu dan keluarga? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang kubus. Siap untuk petualangan baru? Mari kita mulai. Saya Miss Neneng, video ini dibuat untuk pembelajaran matematika kelas 5 di SDA Mutiara Hikmah. Apa itu kubus? Kubus adalah bangunan 3 dimensi yang memiliki 12 rusuk dan 6 bidang permukaan yang masing-masing bidangnya berbentuk bujur sangkar. Maksud yang dibujur sangkar itu adalah persegi. Jadi, mari kita lihat gambar berikut. Sisi sebuah kubus ada 6. Sisi adalah permukaan kubus. Perhatikan gambar berikut. Nah, inilah yang Miss bilang bujur sangkarnya adalah persegi. Jadi, kubus itu terbentuk dari 6 persegi yang bersatu. Ada persegi kiri, kanan, atas, alas, depan, dan belakang. Itulah persegi. Nah, dalam kubus dia punya 12 rusuk. Rusuk itu apa sih? Rusuk adalah tiang-tiang penyangga sehingga bisa terbentuknya sebuah kubus. Kadang disebut juga panjang sisi. Nah, kubus itu memiliki titik sudut. Nih, seperti yang digambar sebelah kiri. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Dia punya 8 titik sudut. Maaf ya, gambarnya kecepatan. Oke. Dia punya 8 titik sudut. Nah, si rusuk ini adalah garis yang menghubungkan antara 2 titik sudut. Seperti kita beralih ke gambar yang sebelah kanan. Ada garis AB, yaitu atau rusuk AB adalah garis yang menghubungkan antara titik A ke titik B. Inilah rusuk. Nah, si rusuknya ini tuh ada 12. Atas 4, bawah 4, di samping 4. Bisa ya sampai sini, paham? Oke, next. Kan tadi si kubusnya dibongkar. Nah, setelah dibongkar, kita dapat nih yang namanya jaring-jaring kubus. Ya, lihat yang tadi kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu dibongkar menjadi seperti ini jaring-jaring kubusnya. Ya. Nah, jaring-jaring kubusnya ini kalau kita bentuk nanti berubah jadi kubus lagi. Nah, dari jaring-jaring kubus ini kita dapat mengetahui luas permukaan kubus. Jadi nanti kalau ada soal menanyakan tentang luas permukaan kubus apa? Luas permukaan kubus adalah 6 kali S pangkat 2. Kenapa S pangkat 2? Karena luas dari persegi adalah S pangkat 2. Sedangkan perseginya ada 6. Perseginya ada 6 yang membentuk kubus. Nah, sedangkan satu persegi ini cara mencari luasnya adalah S pangkat 2 atau luasnya persegi. Maka disimpulkan luas permukaan kubus adalah 6 kali S pangkat 2 atau sisi pangkat 2. Atau bisa juga di sini disebutkan S-nya itu adalah panjang rusuknya atau panjang sisinya atau rusuk. Nah, kita beralih ke volume kubus. Cara menghitung volume kubus.
Nah, kalau volume kubus ini kan semuanya panjangnya sama ya. Alasnya panjangnya sama, ke belakang panjangnya sama, ke atas panjangnya sama, depan kiri kanan semua panjangnya sama. Nah, kalau mau menghitung volume kubus, kita bisa mengkalikan ketiganya, yaitu volume kubus sama dengan S kali S kali S. S kali S kali S. S itu apa sih, Miss? S itu adalah panjang sisi. Jadi nih kan kita ini tuh persegi ya, satu. Miss ambil contoh ini yang di depan, yang hadap depan, kubus yang hadap depannya itu adalah sisi. Nah, kita itu akan menghitung ini panjang sisinya. S-nya itu adalah panjang sisi. Atau bisa juga ditulis dengan cara S pangkat 3 karena S-nya ada 3 ya. Mencari panjang sisi dari volume kubus. Kalau kita balik gimana, Miss? Kita tahu volumenya tapi kita mau cari sisinya. Kalau kita mau cari sisinya, kita gunakan kebalikannya dari S pangkat 3, yaitu akar 3. Miss tidak akan menjelaskan akar 3 di video ini ya, karena akar 3 akan dijelaskan di video selanjutnya. Jadi akar 3 itu adalah kebalikan dari S pangkat 3. Kalian pasti pernah mempelajari tentang akar 2 kan? Nah, kalau akar 2 itu misalkan akar 2 dari 36 sama dengan 6 kali 6. Maka akar 2 dari 36 adalah 6. Nah, akar 3 pun kebalikannya seperti itu. Di sini Miss punya contoh soalnya. Diketahui sebuah kubus memiliki panjang sisi ya, panjang sisi atau rusuk itu sama. Jadi kalau ada yang bilang panjang sisi dengan rusuk itu sama ya. 8 cm. Hitunglah volume kubus dan luas permukaan kubus. Kita masukin volume kubus, rumusnya adalah V sama dengan S pangkat 3. V sama dengan V sama dengan 20 lagi. Yang ini soalnya, maaf. V diulang ya. Contoh soal, diketahui sebuah kubus memiliki panjang sisi 8 cm. Hitunglah volume kubus dan luas permukaan. Volume kubus itu kan rumusnya adalah V sama dengan S pangkat 3. Masukin nih, S pangkat 3 itu sama dengan S kali S kali S. S-nya 8 ya. Masukin 8. 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512 cm kubik. Kenapa satuannya jadi cm kubik, Miss? Sedangkan di sini di soal itu cm doang. Dengar, kalau dia tidak punya pangkat berarti dia adalah satuan panjang. Kalau dia pangkatnya 2 itu berarti satuan luas. Dan kalau dia pangkatnya 3, satuan volume. Kita sudah mempelajari tentang satuan volume di sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Jadi satuan volume itu pangkatnya 3. 1 kali turun kali 1000. 1 kali naik dibagi 1000. Luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6 kali 8 pangkat 2 sama dengan 6 kali 8 kali 8 sama dengan 384 cm kuadrat atau cm pangkat 2. Kenapa, Miss? Dia cm pangkat 2. Kenapa dia tidak cm atau tidak cm pangkat 3? Karena dia satuannya kubus. Satuannya luas ya, maaf. cm pangkat 2, kalau dia pangkat 2, dia itu satuan luas. Kalau dia pangkat 3, satuan volume. Dia tidak punya pangkat, berarti dia satuan panjang. Jadi kamu itu kalau sudah menghafalkan kucing hitam dalam mobil, Desi Cantik Mondar Mandir, itu sudah fix kalian akan hafal semua. Kenapa? Karena bedanya itu adalah di pangkat aja. Tidak punya pangkat berarti turun 1 dikali 10. Pangkatnya 2 berarti turun 1 dikali 100.
pangkatnya 3 turun 1 dikali 1000. Itulah yang membedakan satuan panjang, satuan luas, dan satuan volume. Nah, ada contoh soal lagi yang lebih rumit di sini. Sebuah wadah berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 20 cm. Wadah tersebut diisi minyak hingga penuh. Harga 1 liter minyak adalah 10.500. Berapa harga minyak dalam wadah? Nah, pertama-tama kita harus cari dulu nih volume dari si wadahnya itu. Volume dari wadahnya itu berapa? Nah, volume dari wadahnya itu adalah kita cari pakai rumus volume. V sama dengan S pangkat 3. V sama dengan 20 pangkat 3. V sama dengan 20 dikali 20 dikali 20 sama dengan 8.000 cm kubik. Ya, dibacanya kubik ya. Karena dia pangkat 3, atau kalian boleh menyebutnya 8.000 cm pangkat 3 boleh, tapi bagusnya itu cm kubik. Jadi cm pangkat 3 itu ditulisan. Nah, kita sudah tahu nih volumenya berapa, kita tinggal dikaliin. Sebelumnya di sini dijelaskan harga 1 liter minyak, sedangkan kita satuannya cm kubik. Berarti cm kubik ini ubah dulu ke liter. 8.000 cm kubik sama dengan 8 liter. Kenapa 8 liter? Karena liter itu sama dengan dm kubik. Dari cm ke dm itu naik 1. Naik 1 berarti 8.000 dibagi 1.000 sama dengan 8 liter. Nah, kita udah dapat nih isi dari si wadah itu dalam satuan liter. Kalau udah dapat dalam satuan liter, tinggal dikali. Harga 1 liternya adalah 10.500. Berarti kalau dikali 8 liter adalah 48.000 rupiah. Mahal juga ya. Oke, alhamdulillah ya Nada Solih-Solihah, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Nah, jangan lupa mengerjakan tugas latihannya ya. Tugas latihannya dikirim via WA lewat foto ya. Thank you so much. Kalau ada pertanyaan silahkan dijapri missnya, atau boleh tulis di kolom komentar ya Nada Solih-Solihah. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Salam untuk ayah bunda di rumah. Dadah, bye bye anak solih-solihah.